Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, terutama di sini saya sapa mahasiswa-mahasiswi kelas 3B ya. Nah, karena video ini khusus dibikin untuk mereka sebagai pengganti perkuliahan Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Karena hari tersebut saya ada kegiatan di luar, tapi masih dalam konteks kampus ya, tugas di luar gitu. Kemudian bagi rekan-rekan yang dari penonton umum, bukan para mahasiswa, ya nggak apa-apa juga gabung ya. Oke, hari ini kita akan belajar cara menciptakan proyek Android ya, karena pada minggu atau perkuliahan sebelumnya kita baru sampai instalasi, kemudian bikin ini ya, bukan instalasi, kita bikin proyek sederhana pakai TextView. Sekarang kita akan coba bikin proyek Android secara mandiri. Oke, nanti kita lanjutkan dengan TOS, edit text, dan beberapa latihan. Oke, pertama-tama mungkin di sini saya pengen kasih tunjuk atau menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya membuka Android Studio ya. Siapa tahu ada yang masih gagap di antara teman-teman ya, mau gimana lagi ya, karena kita intelektualnya beda ya, intelijensi. Oke, kalau teman-teman di komputernya menggunakan BlueStack seperti yang saya lakukan ya, maka buka dulu aplikasi BlueStack. BlueStack itu yang ini nih, BlueStack 5. Bisa ada di desktop, kalau nggak ada cari aja di start. Nanti cari di sini BlueStack 5. Klik aja. Nah, untuk koneksi internet itu bisa dicoba untuk tidak disambungkan dulu ya. Nggak usah disambungin. Nanti kalau ada error baru kita perlu koneksi internet. Tapi kalau belum error jangan dipakai dulu. Soalnya itu bisa membuat lama loading proyek kita ya. Oke, jadi untuk membuka Android Studio ini kita biarkan dulu selesai loading BlueStack-nya tanpa diganggu ya, atau tanpa membuka Android Studio di tengah-tengah loading BlueStack. Karena kalau dilakukan demikian akan membuat Android itu gagal mendeteksi emulator BlueStack. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan AVD atau emulator bawaan Android yang nggak perlu buka BlueStack, langsung aja buka Android Studio-nya. Selanjutnya di sini saya akan memposisikan emulator saya sesuai yang saya inginkan ya. Biasanya tuh saya taruh di sebelah kanan atas nih. Kemudian disusun nanti Android Studio-nya di sebelah kiri. Itu supaya gampang ya, supaya enak ngoding. Oke, setelah emulatornya selesai di load, kita buka Android Studio. Nah, di sini nanti juga biasanya gini, aplikasi Android yang baru diinstal itu pada beberapa PC itu akan beda tampilan awalnya. Ada yang dia nampilin list project ya. Ada Android Studio yang sudah membuka proyek yang ada. Dan masih banyak tampilan misalkan kayak konfigurasi SDK atau update library. Nah, itu jadi banyak sekali tampilan Android Studio yang mungkin berbeda-beda antara satu komputer dengan yang lain. Tapi itu jangan panik ya, karena itu semua ada solusinya, hanya teman-teman belum tahu aja. Nanti kita coba lihat solusi yang ada di sini apakah dia berhasil atau gimana, atau tampilan apa yang muncul, kita lihat ya. Oke. Baik, ini tampilannya dari Android Studio sudah kebuka ya. Kebetulan di komputer saya sedang membuka proyek yang sudah yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, siapa tahu di teman-teman tampilannya nggak gini, nggak apa-apa ya. Nanti kita coba lihat cara-cara yang lainnya. Oke, di sini tadi kita harus menciptakan proyek Android. Tapi sebelum itu kayaknya nggak afdol kalau nggak saya ceritakan tentang error yang mungkin terjadi ya. Oke, di Android Studio itu jadi dia beda dengan Visual Studio Code, NetBeans, dan aplikasi lain. Android Studio ini dia agak kurang stabil kalau menurut saya. Misalkan kita bikin proyek saat ini berhasil, nah kita bikin proyek baru lagi kemudian, maka itu bisa jadi terjadi error
Errornya itu biasanya ditandai dengan merah-merah di sini, ini ada garis merah gitu kan. Teksnya merah, instruksinya merah. Nah, itu error yang biasa terjadi. Oke. Nah, biasanya para pemula itu kalau terjadi error panik gitu kan. Khususnya yang belum pernah ngoding Android. Nah, ya wajar aja karena kan kita belum tahu solusinya, pasti kita panik ya. Tapi di sini kalau error terjadi di komputer teman-teman di Android Studio-nya, maka langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah satu teman-teman koneksikan internet. Pastikan kecepatannya lumayan ya, jangan yang 10 kbps, jangan. Usahakan yang 200 kb atau 2 mbps, itu jauh lebih baik. Kemudian kalau sudah connect, teman-teman nanti klik bagian sini, sync project, atau saya bilang nih ini adalah gajah biru ya. Nah, ini adalah fitur untuk mensinkronisasikan, menyesuaikan library yang diperlukan Android Studio, yang mana nanti library-nya biasanya diupdate atau diunduh melalui internet. Nah, itu biasanya yang menjadikan library itu yang menjadikan Android kita itu gagal memuat proyek ya, karena dia perlu internet kan, tapi internetnya nggak ada, maka library-nya membuat error semua proyek. Nah, kira-kira itu. Kemudian problem yang kedua itu biasanya semua loadingnya sudah oke, nggak ada merah ya, nggak ada merah di sini, nggak ada di sini, nggak ada, tapi tampilan desain ini nggak ada. Nah, ini masalah kedua. Itu biasa terjadi karena gagal loading library juga. Ada beberapa tahap ya untuk menyelesaikan persoalan kalau tampilan ini nggak ada. Ini tampilan activity namanya ya. Cara pertama adalah teman-teman langsung klik tombol run ini, lalu lihat. Nanti biasanya ketika berhasil running aplikasi kita ya, maka jendela desain ini juga akan muncul. Itu kalau masalahnya cuma masalah library yang ringan, loading yang ringan. Nah, tapi biasanya itu cukup satu tahap ini aja, cukup di run. Tapi kalau nanti setelah di run pun di emulatornya berhasil nih, nah nampil aplikasi yang ada di sini, misalnya tulisan Hello World gitu kan, atau tampilan aplikasi sebelumnya berhasil tampil, tapi di sininya masih belum ada. Nah, itu solusi keduanya yang bisa digunakan adalah setelah teman-teman running ini ya, solusi keduanya adalah koneksikan internet, kemudian klik lagi sync project di sini. Nah, biasanya dengan sync project itu akan selesai juga. Tapi kalau masih parah, teman-teman bisa close Android Studio lalu buka lagi, itu cara ketiga. Dan biasanya setelah tahap ketiga ini desainnya juga udah kelihatan. Oke, udah kelihatan. Tapi kalaupun masih belum kelihatan lagi, jadi setelah dibuka ini, setelah di close Androidnya, buka lagi, di run lagi ya teman-teman, di run lalu disinkronize kalau masih belum tampil. Nah, tapi kalau sudah seperti itu belum tampil juga, nah teman-teman coba restart PC-nya, komputernya cuma dimatikan lalu hidupkan kembali, buka emulator BlueStack kalau pakai BlueStack, kemudian buka Android Studio, dan biasanya itu akan benar-benar hilang masalahnya. Nah, itu ya, jadi ada 4 tahap yang perlu dicoba kalau teman-teman di PC-nya itu nggak muncul tampilan desain ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya tampilan teman-teman Android Studio-nya mungkin bukan seperti ini. Jadi kan kita pengen bikin proyek ya, sebenarnya bisa bikinnya langsung di sini, file new activity, bukan new project, di sini file new project. Tapi saya pengen balik ke tampilan asal Android Studio ya, jadi saya pilih file, close project dulu. Nah, ini adalah tampilan asal Android Studio, tempat kita melihat proyek atau menciptakan proyek baru ya. Di sebelah sini adalah daftar proyek yang kita sudah pernah bikin. Kebetulan saya sudah punya banyak ya. Kalau teman-teman mungkin cuma ada kosong atau cuma ada satu. Nah, biasanya kayak gitu. Oke, langsung aja nih, tanpa perlu kita kenali ya, customize apa, plugin apa, learn apa, nggak usah. Kita langsung ke klik new project saja.
Kemudian di sini mungkin sebelum saya terangkan langkah-langkah berikutnya, kita mengenali dulu kategori-kategori proyek. Oke, yang sebelah kiri sini nih. Jadi pertama-tama Android Studio ya bisa digunakan untuk menciptakan aplikasi phone and tablet. Jadi bisa untuk HP, smartphone, dan tablet Android atau komputer atau laptop Android lah ya. Oke, nah nanti akan tersedia template-template. Nih, yang template ungu warnanya itu untuk bahasa Kotlin. Jadi kalau teman-teman mengklik template yang warna ungu, ini adalah template semua. Jadi secara bahasa pemrograman dia akan pakai Kotlin ya. Oke, ingat-ingat. Nah, yang hijau ini hijau kebiruan mungkin ya. Ini adalah template untuk bahasa Java. Ini 1 2 3 ya. Sedangkannya ini untuk template C++. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kita membuat aplikasi untuk tablet dan smartphone, perhatikan ya nanti templatenya apakah yang Kotlin atau yang Java. Nah, karena kita Java ya udah pasti yang ini, yang hijau ini. Oke, kita lanjut ke sini dulu sebelum ke next ya. Wear OS ini adalah Wear itu pakaian, OS itu operating system. Artinya ini template yang menyediakan yang tersedia untuk perangkat-perangkat yang bisa dipakai. Contohnya apa? Smartwatch. Smartwatch itu templatenya di sini. Nah, kalau teman-teman pengen bikin aplikasi untuk smartwatch, bisa di sini ya. Kemudian television, pasti ya, karena Android television tuh ada televisi Android, teman-teman bisa bikin aplikasi untuk TV yang berbasis Android di sini. Oke, kemudian otomotif, yaitu untuk dashboard mobil. Nah, mobil yang Android kan sudah ada sekarang, jadi bisa kita bikin aplikasinya. Ya, siapa tahu minatnya ke sana gitu. Oke, karena kita bikin untuk HP dan tablet, otomatis kita ke kategori ini, dan teman-teman tadi pilih Java ya. Tapi yang mana nih? Udah ada 1 2 3 4. Yang kosong nih jangan dipikirin. Kita pilih yang mana? Apakah navigation, bottom navigation, empty, navigation drawer atau yang ini? Nah, yang mana ya? Coba kita ingat-ingat dulu ketika bikin dokumen Word. Biasanya kita file new apa ya? New blank page mungkin ya. Nah, blank itu di sini ada nggak kata-kata blank? Nggak ada, tapi sinonimnya ada, yaitu empty. Nah, berarti kita kalau pengen bikin aplikasi baru yang kosong, ya udah kita pakai yang blank atau empty. Ya udah, berarti pilihannya yang ini. Empty-nya ada dua, ada ungu dan hijau. Perhatikan lagi, kira-kira kita pakai Kotlin atau pakai Java? Java, ya udah, berarti yang hijau. Nah, gitu, empty yang hijau, berarti yang ini ya. Ya udah, kalau sudah fix pilihannya, jangan dirubah ya. Langsung saja klik next. Lalu kita akan ditampilkan jendela konfigurasi proyek. Sebentar. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, memberi nama proyek. Nama proyek ini penting ya, karena kan kita bikin aplikasi misalnya. Jangan sampai salah kasih nama. Misal kita bikin aplikasi untuk media player musik, tapi kita kasih pengetik dokumen, kan gak nyambung ya. Nanti orang bingung, ini kok judulnya pengetik dokumen tapi isinya adalah musik player. Nah, begitu, jangan sampai ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa rubah dulu. Saya coba rubah ya. Tapi untuk merubahnya ada beberapa aturan. Pertama, tidak boleh diawali dengan angka maupun simbol nama proyek itu, ataupun nama package. Nggak boleh. Tapi boleh mengandung angka, tidak boleh mengandung simbol selain underscore. Ya, ingat-ingat ya. Ini perlu ditulis nggak ya? Nggak usah sih. Harusnya nggak usah ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dilarang diawali simbol atau angka. Kemudian gunakan huruf awal kapital, huruf besar ya. Kemudian di sini boleh mengandung spasi. Kalau nama proyek ini boleh mengandung spasi. Kemudian boleh mengandung underscore. Hindari pakai strip. Oke. Boleh mengandung simbol tadi selain underscore aja. Ya, nggak boleh ya, selain underscore nggak boleh.
boleh mengandung angka, misalnya my application 1, 2, 3 dan seterusnya. Mau di tengah, mau di akhir, tapi jangan di awal. Oke. Oke, di sini saya kasih nama misalnya halo spasi dunia, atau teman-teman boleh pakai Cameless seperti ini ya, nggak masalah. Oke, halo dunia. Kemudian kita selanjutnya ke konfigurasi package name. Package name itu apa? Package name itu adalah penamaan juga ya. Jadi nama terakhir ini otomatis mengikuti nama proyek kita yang ini. Perhatikan, tapi dia ditulis kapital tanpa spasi, tanpa simbol juga. Misalkan kita tambahin underscore, oh underscore bisa ya. Tapi kalau spasi nggak ada, strip. Nah, strip akan diganti dengan underscore. Dan teman-teman coba aja yang lain. Kemudian com di sini singkatan dari common ya. Dan yang di tengah-tengah ini adalah biasanya tuh tampilannya adalah example ya. Nah teman-teman, untuk package name ini yang disarankan dirubah hanya yang di tengah ini, di antara com dan halo dunia ya. Aturan penamaannya sama kayak project name, tidak boleh diawali angka dan simbol, tidak menggunakan seterusnya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini biasanya dirubah sesuai dengan teman-teman bisa sesuaikan dengan link website yang teman-teman miliki atau perusahaan ya. Misalnya di sini kita bikin aplikasi untuk Google, berarti com google.halodunia. Nah, itu. Atau saya kasih aja nama saya sendiri, nggak masalah, sebagai identitas aplikasi ya. Nah, nama package ini akan ditranslasi oleh Android Studio sebagai nantinya dia akan menjadi folder ya. Jadi saya gambarin di sini. Nah, folder dengan urutan com sebagai folder utama, kemudian di bawah com nanti ada BNI-RH, dan di bawah BNI-RH nanti ada folder halo dunia. Nah, itu jadi dia guna dari package name ini adalah sebagai struktur folder nantinya ya. Atau di Android ini bisa nggak ya? Kita lihat media di HP teman-teman bisa tuh ya, explore. Nah nih ini di bagian internal internal memori biasanya ya namanya kalau di HP Android, double klik. Nah tuh yang ini tuh yang com bla 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 tuh ya, bisa lihat com Android bla bla bla. Nah itu teman-teman, coba kita lihat. Nah dan seterusnya ya. Oke, itu teman-teman. Jadi guna dari package name itu seperti itu, dia akan membuat hierarki atau struktur folder ya. Nah, tapi nggak usah ada tapi deh. Jadi silakan ganti yang di tengah ini aja tanpa mengganti yang depan ataupun yang akhir ya, yang belakang. Ketiga itu ada save location. Siapa tahu teman-teman pengen merubah lokasi tempat menyimpan proyeknya ya. Ini saya kasih namanya ini aja deh, aplikasi 3B mungkin ya, 3B. Nah oke, save locationnya saya pengen ubah ya. Kan saya ngajar 2 kelas 3B sama 3B1, oh sama ini sama 5B. Nah jadi saya pengen ubah tuh direktorinya supaya beda masing-masing kelas. Nah caranya adalah teman-teman jangan langsung klik button ini ya. Jadi nggak boleh tuh, dia harus di copy dulu nih nama proyek yang ada di akhir ini, dia otomatis di generate. Jadi copy dulu namanya sampai dengan garis miring terbalik, itu harus di copy ya, karena nanti setelah dirubah folder ini nama ini akan hilang. Nah supaya tidak terjadi kesalahan penempatan proyek, teman-teman paste lagi nanti nama proyek yang ini. Nah jadi kalau nggak dipaste akan terjadi file-file Androidnya itu nyebar di folder Android Programming Course, nanti akan kecampur semua tuh, jadi ribet nantinya ya. Oke, jadi copy dulu nama proyeknya sampai sini, Ctrl C. Setelah diblok lalu kita pindahin, klik tombol ini. Mungkin di sini saya pengen kasih kelas ya, bikin folder, kita bikin folder baru ya, boleh di sini misalnya coba deh saya buka ini deh, saya buka ya Explorer ya. Saya pengen bikin folder baru di Android Project. Coba buka di sini juga Android Project. Folder baru ini sih misalnya kelas
3B. Nah, di sini belum ada kelas 3B itu ya. Nanti kalau kita udah bikin, coba ini kan nggak ada K kan. Nah, kalau kita udah oke, tuh ini ada kelas 3B. Nah, ini juga akan muncul. Sama ketika kita bikin folder di sini, di bagian Android juga akan muncul. Nah, itu ya. Jadi dia terhubung gitu secara real time. Oke, 3B. Lalu di sini saya paste ya, di oke, lalu di paste. Nah, teman-teman bisa nyimpannya. Perhatikan nanti ya, untuk menyimpan lokasi di drive itu jangan yang ada dalam kurung itu recovery data, recovery gitu. Jangan, karena itu adalah memori virtual dari Windows-nya, dari PC kita. Nggak boleh di situ. Usahakan di C itu hindari juga sih, tapi nggak apa-apa kalau kepepet, kalau udah penuh D-nya. Boleh di D yang nggak ada tulisan recovery ya. Nah itu. Kalau ada recovery-nya cari drive yang lain atau partisi yang lain. Oke, itu cara menyimpan menentukan lokasi untuk proyek kita. Selanjutnya adalah language atau bahasa. Ini adalah bahasa basisnya, basis aplikasi kita. Bisa dipilih dua, Java atau Kotlin. Karena kita pakai Java ya, ya udah otomatis Java. Atau ini tersetting otomatis. Kalau teman-teman pilih yang ungu, maka di template tadi ya, maka di sini akan Kotlin. Kalau yang hijau otomatis Java. Oke. Selanjutnya adalah minimum SDK. Ini adalah spesifikasi minimum sistem operasi Android yang bisa menjalankan aplikasi kita. Oke. Jadi kan Android itu selalu baru ya, diperbarui. Versi sekarang itu adalah yang API 34, Application Programming Interface 34 atau versi Upside Down Cake U ya, Android U. Nah, apakah di sini kita harus pakai yang paling baru atau yang paling tua? Nah, paling tua di sini hanya bisa 16 Jelly Bean ya. Oke, apakah yang paling tua atau yang paling baru yang paling bagus? Oke, gini. Jadi minimum SDK ini, misalkan teman-teman menentukan di sini Nugget ya. Berarti nanti HP dengan sistem operasi Marshmallow, Lollipop dan sebagainya yang di bawah Nugget tidak akan bisa menggunakan aplikasi teman-teman karena minimum requirement-nya adalah Nugget. Nah, itu ya. Nah, tapi Android yang di atas Nugget bisa menjalankannya, yang di bawahnya aja yang bisa. Nah, itu ya. Nah, untuk menentukan ini teman-teman, tips dari saya, gunakan Android yang usianya ya 5 tahun ke bawah lah ya. Karena biasanya tuh HP itu kalau udah 5 tahun udah diganti gitu. Jadi misalnya di sini 2024 berarti 2019 tuh masih bisa. 2019 tuh ya kira-kira Marshmallow, Lollipop itu masih relevan ya. Nah, selain itu teman-teman juga tipsnya gunakan Android yang di atas 20 ke atas lah. 20 boleh, 21 boleh, 19 jangan, 18 apalagi, kira-kira gitu ya. Nah, saya biasanya pakai yang ini 22 ya karena dia masih ini 16 nih udah batas terakhir ya. Dan 34 itu batas paling atas. Nah, saya biasanya ambil yang tengah-tengah aja, yang Lollipop. Kalau Marshmallow itu masih lebih mudah dari Lollipop. Jadi siapa tahu masih ada pengguna yang pakai Lollipop di sana, sehingga saya pengen aplikasi saya tuh bisa dijalankan juga di Lollipop. Nah, kira-kira gitu. Oke, saya pilih Lollipop dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah informasi mengenai perangkat-perangkat yang bisa menggunakan Android di dunia ini. Dengan saya pakai Lollipop berarti ada 99,6% perangkat di dunia ini yang bisa pakai aplikasi saya. Masih ingat penjelasan lalu ya? 80% pengguna smartphone itu adalah Android. Berarti 99% ini adalah 80% berasal dari 80% populasi dunia. Nah, itu berarti sangat banyak. Kalau teman-teman pilih yang paling baru misalnya Upside Down Cake, nah ini cuma 13% perangkat di dunia yang bisa dipakai, yang bisa pakai aplikasi kita ya, karena ketinggian. Orang kan nggak langsung ganti HP ya ketika produk baru dirilis ya kan. Orang biasanya biasanya ya pakai yang ada aja dulu, selama aplikasinya selama HP-nya masih mumpuni ya udah dipakai, belum diganti. Nah, itu prinsip yang nggak bisa kita paksakan ke orang lain ya.
Jadi ambillah versi SDK yang secara bijaksana, yang kira-kira masih relevan selama 5 tahun ke depan atau 5 tahun ke belakang. Kemudian yang terakhir build ini adalah Gradle. Jadi Android itu pakai Gradle ya. Ribet banget. Nggak kayak kita pakai Visual Studio Code kan gampang ya, tinggal coding aja ibaratnya. Kalau ini harus ada Gradle-nya. Nah tapi untuk yang ini teman-teman pilih yang recommended aja, nggak usah diganti. Lalu ya udah finish gitu ya. Tunggu loadingnya. Loading ini agak lama ya. Kalau ini adalah proyek teman-teman yang pertama. Tapi kalau udah pernah bikin proyek itu akan sedikit lebih cepat. Karena apa? Karena library yang diperlukan sudah di load di proyek sebelumnya. Ya, kira-kira begitu. Kemudian untuk memastikan proyek itu sudah selesai dimuat, teman-teman lihat nih bagian bawah sini, ini ada notifikasi. Selama notifikasi ini ada, maka proyeknya masih di load ya. Tapi kalau sudah belum ada, sudah hilang, berarti itu proyeknya sudah siap di coding. Nah itu cara membedakan proyek yang sudah siap ataupun yang masih belum ya. Error pun nanti akan kelihatan tuh ya ciri-cirinya, nanti ada merah dan sebagainya. Oke, ini mungkin saya jeda dulu ya videonya supaya nggak kepanjangan. Baik, ini proyeknya sudah selesai di load. Teman-teman bisa lihat-lihat ya, nih misalnya ke XML. Oke, nah ini proyeknya selesai. Tapi kalau seperti yang saya sebelumnya tadi sudah sebutin, misalnya ada merah-merah, maka itu nanti teman-teman bisa selesaikan errornya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, di sini kita sudah melakukan penciptaan proyek Android. Nah, ini sudah selesai ya. Maka kita bisa lanjut ke topik kedua, yaitu belajar tentang TOS. Apa itu TOS? Kalau kita bahasa Indonesianya biasanya TOS tuh gini. Nah itu ya, mudah-mudahan kelihatan ya, tok gitu, sama teman atau sama siapa gitu ya. Tapi kalau dalam Android TOS itu bisa juga gini, bersulang ya, bersulang. Tapi kalau di Android TOS itu bukan kompak atau bukan bersulang ya, tapi ini adalah widget atau ini ya, fitur Android Studio yang bisa kita gunakan untuk menampilkan pesan atau notifikasi dalam durasi tertentu. Biasanya paling panjang sebentar, mana nih? Nah ini TOS itu bentuknya seperti ini. Teman-teman saya yakin pasti pernah lihat notifikasi seperti ini ya. Contohnya saat login gitu. Oke, jadi dia ada durasinya. Pertama length short, ini adalah untuk yang durasi 3 detik. Ada yang length long, ini yang 5 detik, lebih 2 detik lebih panjang dari yang short. Nah itu. Oke, jadi kita akan bikin yang seperti ini. Codingnya adalah yang seperti ini ya. Nah caranya gampang, tapi sebelum kita bisa ngoding, kita perlu tambahkan dulu button ya, supaya ketika button diklik maka TOS-nya akan muncul. Nah itu. Untuk itu kita hapus dulu aja text view ini. Oke, klik dan delete, kemudian tambahin button. Ya. Kemudian mungkin kita bisa kasih constraint kiri kanan ya. Klik align. Ini secara otomatis saja. Teman-teman bisa manual klik sini, klik sini gitu ya. Seperti ini, lalu atasnya, atas bawah juga ya. Supaya di tengah-tengah aja deh. Nah, gitu. Untuk TOS, ya udah langsung aja kita bisa ke main activity Java lalu bikin method ya. Publik, kalau muncul publik langsung di enter, nggak usah diketik semuanya. Kemudian void, enter, TOS gitu ya, jangan TOS deh, tampil TOS gitu. Namanya aturannya sama kayak nama ini ya, nggak boleh diawali angka atau simbol, boleh mengandung underscore, nggak boleh spasi, nggak boleh simbol, boleh mengandung angka di awal nggak boleh, di tengah maupun di akhir boleh ya. Camelize nih, yang saya ini camelize ya, boleh pakai underscore tadi. Kurung buka lalu V besar IEO, cari VIO. Nah ini enter saja ya.
Jangan diketik view. Kalau diketik view nanti akan merah. Kalau diketik view-nya itu secara komplit gitu ya, nanti akan merah. Jadi harus dipilih dari opsi. Untuk apa? Nih untuk secara otomatis memuat library view ya. Kalau nggak ada library ini maka merahlah view ini. Nah gitu ya. Spasi di situ, lalu V kecil, nah view lagi. Nah gitu ya. Lalu di sini kurung kurawal buka tutup enter. Nah untuk membuat tos itu, ini saya kasih komentar ya, bahwa instruksi berikut untuk menampilkan tos, pesan tos, yaitu pakai T besar O. Nah ini sudah muncul tos Android widget, langsung di enter, titik make text di enter aja langsung. Kemudian sini get application context, koma. Nah ini adalah di dalam sini pesan yang pengen disampaikan, diketik nih. Misalkan halo dunia. Nih ya. Ini tipenya string. Kalau teman-teman mau menampilkan angka, ini nggak usah angka atau variabel atau konstanta, nggak usah ada petik ya. Tapi karena ini string harus ada petik, atau char pun harus ada petik. Kalau boolean nggak usah. Oke. Koma. Nah jadi pesannya di bagian sini. Atau teman-teman bisa bikin variabel untuk menampung pesannya, bisa juga. Jadi yang ditampilin di sini variabel aja, pesannya di sini di atas. Nah itu bisa juga. Kemudian T besar lagi, toas. Nah, di sini kita menentukan durasinya. Mau yang 3 detik itu pakai short, yang 5 detik itu pakai long. Saya pakai short aja. Lalu di luar kurung titik show. Show ini untuk menampilkan tosnya. Ya, kalau nggak ada show nanti diklik 1000 kali pun nggak akan muncul pesannya ya. Oke, lalu kita kalau ini udah selesai udah. Kita kasih on click untuk button, klik button, cari on click. Lalu kita kasih di sini tampil tos. Ini otomatis terdeteksi ya, karena kita bikin metode di sini. Ya udah kita run aja. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Nanti kita coba klik ya. Ya lumayan lama, saya jeda ya. Oke, jadi ini sudah selesai loadingnya. Ini saya minimize saja. Lalu kita klik button. Nah ini nanti muncul pesan tosnya ya. Muncul lalu hilang kembali. Nah itu adalah tos. Sekali lagi. Nah itu. Kemudian mungkin kita bisa latihan dulu ya. Nah ini latihan yang teman-teman mahasiswa-mahasiswi perlu kerjakan. Latihan pertama. Yaitu nih. Latihannya nggak saya jawab di video ini ya, teman-teman yang harus jawab sendiri. Itu sebagai catatan kehadiran. Jadi nanti ada beberapa latihan yang mengerjakan semua latihan baru boleh absen, kira-kira gitu. Kalau enggak ya gimana saya mau ini ya, validasi absennya ya. Oke, jadi nanti teman-teman bikin saya pengennya gini. Tampilkan di emulator nanti ada di sini button ini misalnya ini ya, activity kita. Ini button 1, tampilnya di kiri, ini button 2, 1, 2, ini 3 dan 4 seperti ini. Nah, nanti ketika masing-masing button ini diklik akan muncul tos yang berbeda. Misalnya button 1 diklik, maka muncul tosnya halo aku button 1. Kalau button 2, halo aku button 2 dan seterusnya ya. Jadi ketika diklik ini muncul pesan tos masing-masing. Ini latihan pertama. Oke. Silahkan dikerjakan. Kemudian kita akan lanjut pembahasan ke yang namanya edit text ya. Edit text. Apa itu edit text? Edit text itu terdiri dari 2 kata. Pertama edit, ubah, yang kedua teks tulisan. Berarti ini adalah ubah tulisan. Ya, betul ya. Nah, tapi kalau pengen memahaminya lebih lanjut ya. Di HTML itu ada yang namanya nih, text field. Biasanya kalau kita login di ini ya, di web ya. Ini misalnya username. Nah, ini adalah text field kan. Bahasanya di web itu namanya text field, tapi kalau di Android itu disebut sebagai edit text. Nah, begitu. Beda nama aja tapi fungsi sama.
Ya, jadi text field sama fungsinya dengan edit text tapi beda platform sehingga beda penamaan. Edit text itu komponen yang seperti ini untuk menerima input dari pengguna, baik input berupa huruf, simbol maupun angka ya. Jadi bisa 3 karakter ya. Oke. Kemudian di sini cara membuatnya. Ini saya hapus dulu ya buttonnya. Cara membuatnya, teman-teman cari edit text itu ada di bagian kategori teks di palette ini ya. Nah, di sini ada plain text. Nggak ada yang namanya edit text di sini. Namanya ada plain text, password dan seterusnya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari edit text, mulai dari plain text sampai text input layout. Ini jenis-jenisnya. Kalau text view ini ya untuk ini menampilkan teks ya. Oke, misalnya kita pengen yang plain text, set pakai plain text saja ya. Nah, kita coba rapikan dulu ya. Teman-teman perhatikan di sini ya. Kita merapikannya, klik kasih constraint kiri kanan, boleh secara manual seperti ini atau align horizontal and parent, lalu atas. Selanjutnya kita bikin ID-nya dulu ya. ID-nya mungkin di sini adalah pesan. Jadi rencananya kita akan menampilkan TOS, tapi pesan yang ditampilkan dari TOS itu diambil dari edit text ini. Oke, ID-nya diganti menjadi pesan. Lanjut, teksnya kita hapus. Kenapa dihapus? Karena ini akan mengganggu pengguna ya. Harus dihapus setiap kali perlu diedit. Nah, makanya harus dihapus. Diganti aja dengan hint, HINT. Nah, hint itu adalah teks yang akan hilang secara otomatis ketika kita mengklik di edit text ya. Misalnya nih kan name. Nah, nanti ketika kita mengetik sesuatu, maka name ini kan hilang. Nah, teman-teman pasti pernah ya. Oke, di sini ketik pesanmu, kira-kira gitu, titik-titik. Lalu kita bisa lanjut untuk rapikan. Perhatikan di sini ada width ya, layout width, kasih aja, klik di sini, lalu pilih 0 dp dalam kurung match constraint seperti ini. Nah, dia dempet ya. Baru kita kasih margin kiri, margin kanan 16 dan atas bisa lebih panjang nggak masalah ya. Tapi di sini 16 saja. Nah, tuh. Jadi agak lebih rapi kan? Nah, jadi nggak dempet, tapi dia memenuhi seluruh layar. Lanjut kita akan tambahkan button di sini. Klik di sini. Lalu kasih constraint kanan dan atas. Kita sesuaikan margin kanannya 16. Nah, udah agak rapi. Nah, kemudian kita kasih teksnya save atau oke ya. Simpan. Enter. Nah, lalu kita bikin instruksi untuk menampilkan TOS sesuai dengan yang dimasukkan di edit text. Caranya ya otomatis balik ke sini ya. Ini boleh teman-teman hapus atau enggak masalah. Dia akan warna abu-abu kalau enggak dipakai ya. Kita bikin public void tampil TOS juga ya. Tampil TOS ya, nggak usah ini saya hapus aja ya supaya teman-teman nggak pusing, karena awal-awal tuh kalau codingnya nyampur biasanya pada pusing ya, padahal sama aja. TOS pesan TOS gitu aja. V besar sudah tahu tadi cara bikinnya ya, V kecil enter kurung buka tutup. Nah, pertama-tama kita harus kasih identifier nih. Identifier itu adalah pengenal. Jadi kan kita kalau Android ini nggak dikasih pengenal, maka dia nggak akan tahu objek mana yang harus dimanipulasi. Kan kita pengen memanipulasi nih, manipulasi edit text. Dimanipulasi itu bisa diambil nilainya, bisa di-set nilainya, diatur ya, bisa diubah maupun dihapus. Nah, itu artinya manipulasi. Kan salah satunya tadi kita mengambil nilai. Nah, nilainya diambil lalu tampilkan di TOS. Itu artinya kan manipulasi juga. Objek atau widget yang harus dimanipulasi harus ada identifiernya. Identifiernya itu bagaimana? Pertama-tama formatnya adalah ini kan objeknya kan edit text, berarti E besar D kecil. Nah, di sini nanti ada edit text. Nah, pilih aja yang Android widget ya. Enter. Lalu spasi. ID-nya tadi apa? ID-nya adalah pesan. Pesan ya tadi ya. Ya pesannya. Kemudian sama dengan find. Langsung di ini ya, langsung di enter aja. Kalau muncul tadi R besar titik ID titik Nah, ini pesan muncul karena kita ID-nya sudah ada tadi.
Nah, enter aja titik koma. Nah, ini adalah identifier. Identifier ini sama kayak gini, kita disuruh orang tua beli makanan di pasar, tapi pulang-pulangnya kita dimarahin. Kenapa kamu beli ini? Mama nggak suka atau ayah nggak suka. Nah, itu biasanya terjadi kalau kita langsung buru-buru melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa tuh yang harus dicari gitu ya di pasar. Nah, baru setelah kita dikasih informasi, oh kamu harus beli nasi kuning misalnya. Nah, yang kamu bawa tadi kan nasi sop. Otomatis kan marah kan yang di rumah. Nah, itu. Jadi identifier tuh seperti itu supaya tidak salah paham Androidnya, maka harus dicari dulu widget mana yang akan dimanipulasi ya menggunakan identifier. Kalau ada dua edit text yang pengen dimanipulasi berarti ya tambahin lagi widgetnya. Kalau ada text view ya berarti tambahin lagi widget text view di identifier ini sebagai pengenal gitu. Kemudian widget yang kita manipulasi cuma satu ya. Button ini nggak perlu karena dia tidak kita ambil nilainya. Kita hanya perlu dia untuk on clicknya aja. Jadi nggak usah ada identifier. Oke, nggak kepake juga. Kemudian yang kedua adalah untuk nih instruksi perintah aja ya. Perintah tampil tos. Oke, sebelum bisa ditampilkan harus ambil nilai dari edit text ya, et pesan. Et itu edit text. Et pesan ya, edit text itu ya. Cara mengambilnya harus dibikin variabel bertipe string. Nah, di sini apa namanya ya? Variabelnya apa ya? Mungkin P aja deh, singkatan dari pesan. Cara ngambilnya, ambil dari ini kan pesan ya. Ya udah, pesan dot get text. Nah, get text di sini ada, enter aja. Dot to string. Nah, begitu ya teman-teman. Pesan get text dot to string. Nah, begitu. Oke, ini adalah mengambilnya. Kalau nggak diambil nanti apa yang pengen ditampilkan di tos, kira-kira gitu ya. Lalu kita bikin instruksi penampilan tosnya, yaitu t besar tos dot apa tadi, make text, kemudian get application context. Nah, teman-teman coding itu kalau bisa difoto ya. Kalau teman-teman males nulis ya dipoto atau disimpan format codingnya supaya nanti bisa dilihat kembali dan tahu fungsi dari codingnya ya. Kalau saya kan udah hafal jadi nggak usah difoto gitu. Koma, nah pesannya langsung aja. Nah, kita gabung aja ya dengan apa namanya, dengan string. Di sini pesanmu titik 2 spasi supaya ada jaraknya nanti plus p, variabel p ya kan, sehingga nanti pesanmu titik 2 sesuai dengan isian di edit text. Lalu durasinya tos.short. Nah, ini dot show. Ya udah, titik koma. Lalu kita ini sudah selesai tanpa ada yang merah. Kalau merah nanti teman-teman perbaiki ya. Klik button lalu onc. Di sini cari s. onc cari metode kita pesan tos. Oke. Kalau sudah ya run saja. Bisa nggak? Bisa dong ya. Oke. Nah, kita bisa di sini ketik apapun ya. Lalu klik simpan. Nah, akan muncul pesanmu apapun, kira-kira begitu ya. Oke, itu adalah tentang cara menampilkan pesan di tos. Saya kira itu dulu ya yang harus kita lakukan. Nah, tadi kan latihan pertama. Latihan keduanya teman-teman kerjain ini. Kerjain ini. Sebentar. Ada satu lagi. Jadi ketika kita mengklik ini, bukan cuma di tos yang muncul pesannya, tapi juga di text view. Nah, caranya gimana? Jadi kita tambahin di sini text view, set, lalu menempatin constraint atas ini di bawah video, lalu yang ini di kiri. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita posisikan dulu, kiri 16, atasnya boleh ya 50 lah ya. Kasih jarak lebih banyak gitu. ID-nya kita kasih di sini LBL aja, label ya, refaktor. Lalu teksnya mungkin kita delete aja supaya nggak kelihatan di situ.
Oke, kalau udah ini nanti akan kosong ya. Supaya nanti ketika button ini diklik muncul juga pesannya di sini, maka modifikasi yang ada di sini. Nih di sini menampilkan pesan di text view ya. Caranya tadi gimana? Nah, jadi identifier dulu, kan kita pengen memanipulasi nilai dari LBL, ya udah harus dikasih di sini identifier. Tipenya apa? Kan LBL itu adalah text view, ya udah text view. Nah gitu. Lalu ID-nya LBL sama dengan sama nih find view r.id.lbl. Ini sudah ada titik koma. Lalu karena kita tidak perlu mengambil nilai dari LBL, ya udah kita bisa langsung menampilkan coding ke coding tampil pesan di text view ya. Caranya lbl dot set text. Nah, set text sama dengan kita gabung juga ya, pesan titik 2 pesanmu ya, titik 2 spasi plus p. P ini kan variabel yang menampung pesan yang diambil dari edit text pesan. Nah gitu ya. Kalau udah ya tinggal run. Oke, lalu kita bisa lihat hasilnya. Pesan apapun ya, halo dunia, lalu simpan. Nah, nanti muncul di TOS, muncul juga di text view. Oke, nah ini latihan keduanya. Jadi latihan keduanya, teman-teman tambahin di sini sebuah button, gini ya. Warna buttonnya itu harus dempet. Caranya gini, didempetin dengan simpan, klik di sini, lalu atas sini ke sini. Kasih margin kanan mungkin 8, kasih ini ya. Nah tapi background button ini harus merah dan teksnya hapus, jadi warnanya merah backgroundnya. Cara ngerubah background tahu ya, sudah diajarin, merah dan teksnya hapus. Kalau ini diklik maka nanti tulisan yang ada di sini kan kita run ya, klik simpan. Nah kalau diklik hapus maka pesan ini nanti akan kosong kembali. Nah itu yang menjadi soal latihan kedua. Jadi kerjakan dua latihan itu bagi teman-teman kelas 3B supaya nanti bisa klaim absensi kehadiran pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Kalau enggak mohon maaf saja, saya tidak mengizinkan untuk absen. Meskipun teman-teman berada di tempat, tidak akan diizinkan untuk absen ya. Ini bukan kejam, tapi ini adalah cara saya untuk memastikan teman-teman menyimak materi ini ya. Andaikan saya nggak ada kesibukan, pasti akan menemani teman-teman untuk mengerjakan proyek, tapi karena ini ada kesibukan ya, maka nggak mungkin kita bertatap muka. Jadi keseriusan teman-teman ditunjukkan dengan mengerjakan tugas ini. Boleh berkelompok tapi maksimal 2 orang. Tapi pastikan teman-teman belajar ya, jangan cuma nebeng doang, nanti nggak dapat ilmunya, sia-sia aja. Ngapain kuliah kalau seperti itu? Mending tidur di rumah ya, atau dagang gitu. Pasti untung juga kalau di kampus nggak belajar ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa teman-teman ngerjain latihannya ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.